Oke, selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan berdiskusi berkaitan dengan aplikasi dari integral. Ya, tapi sebelumnya semoga yang hadir, yang ikut, bisa terus dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebagaimana yang telah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya, bahwa ternyata kalkulus hampir sama dengan integral, integral hampir sama dengan diferensial, di mana memiliki aplikasi ya. Adapun untuk integral ya, aplikasinya biasanya untuk menghitung luas maupun volume ya. Kita awali dari menghitung luas daerah. Nanti untuk menghitung luas daerah bisa dibagi beberapa tipe atau model ya. Ini tergantung dari pembatasnya maupun dari kurvanya atau grafiknya. Nah, yang pertama kita awali ya, bahwa untuk menghitung luas daerah, jika perhatikan grafiknya seperti itu, dibatasi oleh grafik fx atau kurva fx dan juga sumbu x ya, dimana sumbu x sendiri adalah 0. Kalau lebih spesifiknya adalah nanti batas kiri kanannya adalah a, b. Jadi x nya lebih besar sama dengan a dan lebih kecil sama dengan b. Kemudian untuk nilai y nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan fx ya. Nah, sebenarnya ini dulu sempat kita bahas, ada disebut dengan penjumlahan Riemann ya. Ini sebenarnya hampir sama, kita menggunakan konsep tersebut. Oke. Kalau misalkan kita lihat luasnya, itu kan bisa dibilang absurd ya, atau acak ya. Kita nggak bisa cek dengan menggunakan perhitungan luas permukaan atau luas daerah ya. Kita tidak bisa menghitung dengan luas daerah biasa, maka kita gunakan alat bantu yaitu integral. Kita diminta untuk mencari luas D, yang mana luas daerah D dibatasi X-nya dari A sampai B dan Y-nya dari 0 itu yang tepat di garis ini, sampai dengan Fx. Bagaimana cara kita mencari luas D-nya? Sebagaimana jumlah Riemann ya, atau Riemann, itu kita gunakan nanti istilahnya adalah partisi atau pengambilan ya. Nanti dipartisi dulu baru kita cek dengan integral tentu. Bagaimana kita mencari luas daerah yang di aris abu-abu tersebut? Cara pertama adalah iris D menjadi n bagian. Jadi nanti iris itu dipartisi ya, jadi n bagian, dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi fx, alas lebar adalah delta x. Oke. Jadi setelah kita partisi atau kita iris ya, maka kita mendapatkan sebuah sampel itu yang diwarnain oranye, dimana itu kan gambar dari persegi panjang ya. Kalau persegi panjang sendiri kan persamaannya itu luasnya panjang kali lebar kan ya, dimana di sini panjangnya adalah delta x, lebarnya itu adalah fx. Jadi dari atas sampai bawah itu adalah fx tingginya ya. Maka nanti luas dari A nya, A itu adalah luas persegi panjang tersebut, fx dikali dengan delta x ya. Luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang. Ini kita gunakan konsep jumlah Riemann. Jadi luas D nya dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang, yang dengan ini kita bisa mengambil limitnya dan diperoleh luas D nantinya akan sama dengan, boleh kita gunakan atau kita dekatkan dengan persamaan integral, sama dengan luas A ya, dengan nilai integralnya adalah integral tentu dari A sampai B fx dx. Oke. Kemudian ini untuk persamaannya ya, A sampai B dari fungsi fx dx.
Oke. Ada contohnya di sini, kita diminta untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat. Kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, batasnya X sama dengan 0 ya, dan X sama dengan 2. Oke. Jadi yang dimaksud kurva X kuadrat adalah yang parabol itu ya. Nah, lalu batas X-nya adalah X sama dengan 2 di sini dan X sama dengan 0 di ujung kiri. Maka untuk luas irisan, sebagaimana kita iris tadi ya untuk mencari luas daerah tersebut, yaitu delta A sama dengan X kuadrat kali delta X ya, atau alas kali tinggi boleh. Itu luas irisannya. Adapun luas daerahnya ya, luas daerahnya didapat dari A sama dengan integral dari 0 sampai 2 dari fungsi X kuadrat dx. Oke, maka langsung saja kita integralkan. X kuadrat itu kalau diintegralkan adalah sepertiga X pangkat 3. Oke, dengan batas 0 sampai 2. Maka sebelum kita dapatkan nilai 8/3, itu aslinya adalah sepertiga 2 pangkat 3 dikurangi sepertiga 0 pangkat 3. Ini kan nanti hasilnya 0, maka luas daerahnya adalah sepertiga kali 8 atau 8/3. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata kita bisa mencari luas daerah dengan menggunakan konsep integral, di mana daerahnya pertama untuk ini ya dibatasi oleh kurva fx dan 0 y nya. Adapun batas X nya adalah dari 0 sampai 2. Itu yang pertama. Jadi nanti terkadang soal tidak dikasih gambar, jadi perlu kalian pahami untuk kurva-kurva yang ada ya. Kita lanjut. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau misalkan kita jeli di sini ya, di situ batas bawahnya fungsi juga. Jadi kalau awal tadi adalah 0, nah kalau ini fungsi juga atau kurva juga. Kita diminta untuk mencari daerah D X, Y ya. Adapun X nya adalah lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Batas kanan kirinya ya itu A, B, dan batas Y nya adalah fungsi lebih besar sama dengan fungsi GX, batas bawah kurang dari sama dengan fungsi HX. Oke, sebagaimana tadi kita untuk mencari luas daerah di bawah kurva, maka kita iris dulu atau kita partisi ya, dimana iris D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi ini ya, HX sampai GX ya. Kalau tadi kan 0 sampai fx atau boleh kita tulis fx saja. Nah kalau ini dari fungsi bawah sampai fungsi atas atau selisih kedua fungsi tersebut. Kemudian alas lebarnya ya. Oke, alas lebarnya adalah delta X. Maka untuk luas irisan A atau luas A itu ini adalah tinggi ya, tinggi kali alas atau panjang kali lebar. Jadi dari HX sampai GX atau selisih kedua fungsi tersebut dikali dengan delta X. Adapun luas D nya, D total itu ya, itu dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil nilai limitnya, ini jumlah Riemann ya. Maka diperoleh luas D sama dengan A sama dengan integral dari A sampai B untuk fungsi HX min GX dx. Oke. Untuk lebih memahami kita cek contoh soalnya. Misalkan kita diminta untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 4 dan kurva Y sama dengan X kuadrat min 2. Oke. Maka langkah pertama agar kita tidak salah dalam menganalisa, kita cek dulu untuk gambarnya ya. Maka yang pertama adalah
Kita gambarkan dulu parabola x kuadrat min 2. Ternyata x kuadrat min 2 itu adalah yang bawah ya. Nah, ini x kuadrat min 2. Dimana x kuadrat sendiri memang persamaan kuadrat ya. X kuadrat itu nanti cekung terbuka ya. Nah, cekung atas atau bawah. Lalu untuk min 2 nya nanti dia digeser ke bawah sebanyak 2 satuan. Lalu kita ya. Oke. Lalu kita cek untuk kurva garis Y sama dengan X plus 4. Maka nanti gambar dari garis Y sama dengan X plus 4 adalah yang fungsi atas nanti kita dapatnya. Oke, kalau misalkan saya gambarin, saya tunjukkan garisnya yang Y sama dengan X plus 4 adalah yang ini. Kalau kalian cek di situ ya, misalkan X nya 0 berarti kan nanti 4 tuh. X nya di sini 3, maka nanti kan ke atas 7 ya. Nah, itu kurva atau garis dari X plus 4. Oke. Sebagaimana yang tadi, kita harus tahu dulu batas X, Y ya. Karena kan kita fungsinya ada 2 fungsi. Oke. Tapi batas X sama Y, batas X nya nggak ada, batas Y nya ada, 2 buah fungsi. Batas X yang A, B tadi kita belum dapat nih. Maka langkahnya adalah kita cari dulu batas A, B nya dengan cara titik potong antara garis dan parabola, kita samakan ya nilai Y nya. Jadi di situ dapat X plus 4 sama dengan X min 2. Baru kita pindah-pindahkan, X nya pindah ke kanan jadi negatif, 4 pindah ke kanan jadi pengurangan atau negatif. Maka kita dapat nilainya yaitu X kuadrat min X min 6 ya. Baru di sini kita faktorkan, kita dapat X min 3 X plus 2, atau kita dapat nilai X nya min 2 dan 3. Jadi ini digunakan untuk mencari batas A, B ya, atau batas kanan kiri. Kita sudah dapat batas kanan kiri, kita sudah dapat batas Y nya, maka kita bisa dapatkan luas irisannya adalah delta A sama dengan X plus 4 min X kuadrat min 2. Jadi nanti ini adalah biasanya ya, itu garis dikurangin kurva parabola ya, dikali dx atau delta x, untuk melihat irisannya berapa luas irisan yang di oren-orenkan itu ya. Maka contohnya, maka kita lanjutkan, luas daerahnya adalah min 2 sampai 3 ini nilainya kita dapatkan dari batas X tadi ya. Nah, ini manfaat untuk mencari batas A, B nya. Oke. Integral dari negatif 2 sampai 3 dari fungsi atau untuk fungsi X plus 4 dikurangin X kuadrat min 2 dx. Nah, ini kita kali-kalikan, kita sederhanakan aja ya. Nanti ini kan aslinya X plus 4 min X kuadrat plus 2 ya, karena ini negatif ketemu negatif. Pada akhirnya kita dapat persamaan yang paling sederhana adalah min X kuadrat plus X plus 6 dx. Nah, dari sini baru kita cari tuh integralnya berapa. Kalau integral penjumlahan atau integral kelinearan ya, nanti ini bisa satu persatu dicari. Ini dulu min X kuadrat dulu berapa, lalu X nya berapa, lalu N6 nya berapa. Oke, ternyata untuk nilai min X kuadrat itu nilai integral, hasil integralnya adalah negatif sepertiga X pangkat 3. X sendiri ya, itu kan X pangkat 1, maka nanti integralnya adalah setengah X pangkat 2. Adapun 6 atau konstanta itu tinggal tambahin X nya aja, atau tinggal tambahin variabel 6X. Adapun batasnya, jadi ini simbol batas ya, negatif 2 sampai 3. Maka langkahnya adalah
sebelum dapat 125 per 6 itu aslinya adalah min 1/3. Kita masukin batas atas dulu semua, baru dikurangkan dengan persamaan yang dimasukin batas bawah ya. Setengah 3 kuadrat plus 6 kali 3. Oke, nanti akan dikurangkan dengan negatif 1/3 2 pangkat 3 plus setengah x nya berapa tadi batas bawahnya bukan 2 tapi negatif 2 ya, sorry, negatif 2 kuadrat tambah 6 kali negatif 2, nanti kita akan dapat atau ketemu nilai 125 per 6. Jadi seperti itu ya. Saya ulangi, untuk luas daerah yang dibatasi oleh dua buah fungsi, jika tidak ada batas a, b, x-nya tidak ada batas kanan kirinya di soal, maka cara mencarinya adalah dengan mensubstitusikannya dengan menyamakan nilai y-nya ya. Jadi y-nya kita cari dari persamaan fungsi tersebut. Y sama dengan y, baru kita cari x-nya berapa. Itu untuk mencari batas. Adapun luas irisannya masih sama, integralnya juga masih sama. Batas atas dikurangi batas bawah ya. Fungsi atas kurangi fungsi bawah. Catatan, jika irisan dibuat tegak lurus terhadap sumbu x, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang berada di sebelah bawah. Jika batas atas dan bawah irisan berubah untuk sembarang irisan di dia, maka daerah dia harus dibagi 2 atau lebih. Perhatikan ya. Contohnya dari catatan tersebut, kita diminta untuk menghitung luas daerah y sama dengan x kuadrat. Ini parabola ya, parabola itu selalu seperti itu. Ini kalau x kuadrat, kalau negatif x kuadrat seperti ini ya, karena memang kan negatif untuk nilai a-nya. Nanti cekung ke bawah. Dan fungsi satunya adalah ini, fungsi garisnya negatif x plus 2. Oke. Nah, di sini ya, kita cari dulu untuk titik potong di sumbu x-nya ya, dengan cara sama kayak tadi, kita samakan dulu x kuadrat sama dengan min x plus 2. Ini untuk mencari batas x-nya. Ternyata setelah kita cari, batas x-nya adalah min 2 dan 1. Oke. Jika dibuat irisan tegak, maka daerah harus dibagi menjadi 2 bagian. Kenapa gitu? Alasannya adalah seperti ini. Kalau misalkan kalian lihat ya, jadi kan bahasan kita adalah luas daerah di bawah kurva ya. Oke. Luas daerah di bawah kurva yang memiliki batas terutama ya. Pertama, batas x, y-nya adalah 1 dan negatif 2, titik potongnya ya. Ini kenapa kita harus membuat 2 luas irisan, karena memang pertama nih, kalau kita lihat di situ kan ada 2 buah kurva ya. Ini kurva parabola. Oke, lalu ini kurva garis lurus. Kurva garis. Ya. Dimana nanti ketika kita mengambil sampel irisan, beda kurva, beda di bawah kurva, maka nanti beda juga luasnya ya. Gampangannya gini, kalau misalkan kalian mendapati kok nanti sampel irisannya itu ada di 2 buah kurva yang berbeda, padahal itu dalam satu gambar ya. Contohnya ini, maka nanti masing-masing luasnya harus kita cari ya. Maka nanti yang x luas yang pertama itu di bawah kurva x kuadrat. Adapun nanti luas yang kedua itu di bawah negatif x plus 2. Maka masing-masing kita cari dulu luasnya berapa, baru nanti kita kurangkan ya. Oke. Pertama, untuk luas irisan yang pertama itu adalah x kuadrat ya, untuk nilai tingginya.
dikali dengan delta X, adapun luas irisan kedua adalah negatif X plus 2 tingginya dikali dengan delta X. Sehingga luas daerah 1 integral 0 sampai 1 untuk X kuadrat dx, dimana integral X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Kalau kita cari nanti ketemu 1/3, atau kita masukin batas atasnya dikurangin dengan fungsi yang dimasukin batas bawah. Adapun luas daerah 2 ya, batasnya 1 sampai 2. Oke. Satu sampai 2 karena memang kalau kita cek di situ ya, sampelnya adalah yang warna biru itu 1 sampai 2 ya. Oke, ini 1 sampai 2. Adapun yang luas pertama itu kita ambil sampel 0 sampai 1 untuk luas untuk batas X-nya. Oke. Maka kita dapati untuk luas daerah kedua itu dari 1 sampai 2 untuk negatif persamaannya negatif X plus 2. Ini kalau kita integralkan menjadi min 1 X kuadrat plus 2X. Adapun batas atas bawahnya 1 sampai 2. Maka kita masukin dulu batas atasnya, baru kita masukin batas bawahnya. Jadi ketemu nanti nilai setengah. Ya kan, min setengah 2 kuadrat tambah 2 kali 2 dikurangin batas bawahnya negatif. Ini ingat kalau misalkan ada negatif pengurangan negatif nanti dikurung dulu ya, karena akan berpengaruh. Setengah 1 kuadrat tambah 2 kali 1. Oke. Nanti ketemu di situ adalah min 2 plus 4 dikurangin negatif setengah plus 2 hasilnya adalah setengah. Nah, baru kita jumlahkan untuk luas daerahnya, yaitu A1 tambah A2. Sepertiga tambah setengah sama dengan 5/6. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk model yang ketiga, dari luas daerah di bawah kurva itu adalah untuk daerah D sama dengan X, Y. Untuk nilai Y-nya adalah lebih besar sama dengan C. Oke. Gitu ya. Dan kurang dari sama dengan D. Jadi kalau misalkan tadi itu adalah horizontal, kalau sekarang vertikal. Atau kurvanya sekarang bukan lagi yang mendatar tapi tegak ya. Sehingga sekarang kurva batasnya itu adalah nilai X. Oke. Jadi batas Y-nya adalah sebuah konstanta, adapun batas X-nya sebuah fungsi. Maka untuk mencari luas D sama kita iris dulu, kita cari sampel berapa. Maka ketika kita iris D menjadi N bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tingginya HY dikurang GY, bukan HY kurang GY, sorry, HY sampai GY ya, karena memang kita mau tahu nih berapa sih luas irisannya. Ini kan tingginya HY sampai GY ya, atau selisih keduanya. Alas lebarnya adalah delta Y. Ini sebenarnya sama aja sih, HY dikurangi GY, kan nanti kita pengen tahu selisihnya berapa. Maka luas daerah irisan A itu adalah HY min GY, atau HY sampai GY bisa, atau HY min GY, atau GY sampai HY dikali dengan delta Y. Karena luas D dihampiri oleh jumlah luas persegi panjang, dengan mengambil nilai limitnya maka boleh kita gunakan integral dari C sampai D untuk fungsi HY min GY DY. Kenapa DY? Ini ada pertanyaan nih. Kenapa DY? Karena memang pertama ini fungsi yang diketahui adalah fungsi FY ya, bukan Fx. Kemudian juga untuk nilai irisannya itu adalah HY min GY kali delta Y ya, gambarnya pun juga seperti ini, vertikal.
horizontal. Adapun tadi kan vertikal semua. Oke. Ingat ya, ini pengaruh karena memang fungsinya itu adalah FY bukan FX, sehingga bukan DX tapi DY. Nah kan contohnya seperti ini, kita diminta untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan 3 min Y kuadrat dan Y nya sama dengan X min 1. Ini kalau misalkan kita gambarkan dulu kurvanya, X sama dengan 3 min Y kuadrat. Gambar parabolanya seperti ini ya modelnya, karena digambarkan dari X negatif Y kuadrat seperti ini. Karena itu ada plus 3, maka dia geser ke kanan sebanyak 3 satuan. Hasilnya kan kayak gini nih untuk kurva X min Y kuadrat. Karena ada plus 3 nya, ini sama aja min Y kuadrat plus 3, maka dia geser ke kanan sebanyak 3 satuan. Dan Y nya ada garis Y nya sama dengan X min 1 ya, nanti X min 1 gambarnya seperti itu. Kita cari titik pontong antara garis dan parabola. Y plus 1 sama dengan 3 min Y kuadrat. Kenapa ini dapat Y plus 1? Karena memang kan ini kita jadikan dulu Y sama dengan ya negatif 1 pindah ke kiri jadi plus Y plus 1 sama dengan X, maka kita samakan nilai X nya. Kita dapat Y plus 1 sama dengan 3 min Y kuadrat, atau Y min Y kuadratnya pindah ke kiri jadi penjumlahan atau jadi positif, nilainya 3 pindah ke kiri jadi negatif. Jadi kita dapat nilainya adalah persamaan Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0, atau kita faktorkan Y plus 2 kali Y min 1, sehingga nilai Y nya sama dengan min 2, Y nya sama dengan 1 untuk akar-akar dari faktor tersebut. Adapun luas irisannya kan tadi kita dapatkan ya, Y min GY atau kurva atas kurangi kurva bawah. Kurva atas yang kanan ya, karena ini vertikal, karena ini horizontal ya, maka kurva atasnya atau kurva yang paling besar adalah kurva kanan ini, parabola ya. Jadi 3 min Y kuadrat dikurangin Y plus 1, karena kurva atas kurangi kurva bawah, sehingga kita dapat luas irisannya gitu ya. Kenapa kok tadi ya, kenapa ini horizontal atau tiduran untuk luas irisannya? Karena memang pertama ini kurva yang diketahui adalah kurva Y ya, kurva FY, fungsi dari FY bukan fungsi dari FX, sehingga nanti kita ambil irisannya juga mengikuti kurva yang kita ketahui gambarnya, sehingga luas daerahnya adalah integral dari negatif 2 sampai 1 batasnya untuk fungsi 3 min Y kuadrat dikurangi Y plus 1 dy. Nah ini kita sederhanakan aja, nanti kan 3 dikurangi 1 2 ya, min Y kuadrat min Y plus 2 dy. Maka kalau misalkan kita integral masing-masing menjadi min sepertiga Y kuadrat pangkat 3 dikurangin setengah Y kuadrat tambah 2 dy. Baru kita cek batas-batasnya ya. Kita cek batas-batasnya, kalian masukkan dulu angka 1 lalu batas bawahnya negatif 2. Jadi kalau misalkan saya tuliskan dulu ya, min sepertiga 1 pangkat 3 negatif setengah 1 pangkat 2 plus 2 kali 1. Nanti ini semua dicari hasilnya, dikurangkan dengan persamaan yang dimasukin batas bawah. Min sepertiga negatif 2 pangkat 3 dikurangin setengah min 2 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 2. Nanti dapat kita 9/2. Oke.
Adapun ini catatannya adalah jika irisan sejajar dengan sumbu X, maka tinggi irisan adalah kurva. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, jika irisan sejajar dengan sumbu X, ini ya, misalkan ini irisannya, maka tinggi irisan adalah kurva yang terletak di sebelah kanan. Oke, ini sudah dikasih tahu ya. Kurva yang terletak di sebelah kanan dikurangi kurva yang berada di sebelah kiri. Jadi ini kurva kanan kurangi kurva kiri. FY dikurangin GY. Misalkan seperti itu. Jika batas kanan dan kiri irisan berubah untuk sembarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi 2 atau lebih. Contohnya kayak yang tadi ya. Jika sembarang irisannya berubah, maka nanti dibagi 2 dulu. Nah, nih, tadi kan kita dapat contoh. Ini untuk yang nilai irisannya sejajar dengan sumbu Y. Ini batas atas batas bawah irisan berubah untuk sembarang irisan di D, maka daerah D nya harus dibagi 2 atau lebih sebagaimana kurva yang ada. Oke. Jadi untuk sementara materi diskusi kita adalah ini ya, yaitu menghitung luas daerah di bawah kurva. Ada 3 model. Pertama, kalau misalkan batas X nya adalah konstanta A dan B atau titik potong A dan B, lalu batas Y nya adalah 0 sampai fungsi fx. Lalu model kedua, kalau misalkan dia batas X nya adalah tetap A, B, tapi Y nya dibatasi oleh fungsi Hx dan Gx. Adapun model ketiga itu adalah nanti silakan dicek sendiri materinya. Jika nanti batas X-nya adalah kurva. Oke, sebentar ya. Batas Y-nya adalah konstanta C dan D. Batas X-nya adalah GY dan HY. Kemudian nanti ketika kalian menghadapi soal integral mencari luas daerah, maka kalian pahami dulu untuk bentuk-bentuk grafiknya ya. Kalau misalkan ternyata di soal ada grafik berarti bonus, tapi kalau enggak ya kalian pahami dulu, kalian cari gambar grafiknya seperti apa. Karena kalau misalkan kalian tidak menggambar grafiknya, yang ditakutkan adalah batas atas batas bawah kurvanya atau fungsinya nanti berbeda. Baik, nampaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan jika ada pertanyaan bisa bertanya di grup atau langsung tulis di komentar ya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.